Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang rahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita berdoa ya kepada Allah tabaraka wa taala agar saudara-saudara kita, saudara-saudara dan saudari-saudari kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit ya, semoga segera diberikan kesembuhan dan diberikan kesabaran, serta dijadikan sakit tersebut menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajatnya yang lebih mulia di hadapan Allah tabaraka wa taala. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Bukhari menceritakan sebuah kisah, meriwayatkan sebuah kisah di dalam sahihnya, kisah berkaitan dengan salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yakni Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakatil fitr. Kata Abu Hurairah, aku pernah diamanahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat fitrah. Fa'atani atin fayaj'alu yahthu minat ta'am. Kata Abu Hurairah, maka pada malam harinya ketika aku menjaga zakat fitrah tersebut, datanglah seseorang dan dia mencuri zakat fitrah tersebut. Maka aku pun menangkapnya dan mengatakan kepada orang tersebut, kepada laki-laki tersebut, kata Abu Hurairah, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan laporkan kamu kepada Rasulullah karena aku diamanahi untuk menjaga zakat fitrah ini dan nanti akan dibagi, jangan diambil sebelum pembagian. Maka pencuri ini mengatakan, saya mohon maaf ya, bantulah saya karena saya adalah orang fakir dan saya punya anak, punya keluarga yang membutuhkan makanan. Kata Abu Hurairah, farahimtuhu. Mendengar ucapannya, aku pun merasa kasihan. Fakhallaitu sabilahu, maka aku lepaskan dia. Ya, dan dia mengatakan dia tidak akan mengulanginya lagi. Selanjutnya kata Abu Hurairah, besok pagi setelah sholat subuh aku didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tamumu tadi malam? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki datang dan dia mencuri harta, mencuri zakat fitrah, tapi dia mengatakan dia butuh makanan, dia punya keluarga, maka aku pun melepaskannya dan dia mengatakan tidak akan kembali. Kata Rasulullah, kadzabaka wa saya'ud. Wahai Abu Hurairah, dia itu berbohong dan nanti malam dia akan kembali lagi. Kata Abu Hurairah, karena kata Rasulullah dia akan kembali, fatarabbastuhu, maka aku pun tunggu dia. Ya, yakin Abu Hurairah bahwa memang orang tersebut akan kembali lagi. Maka betul pada malam kedua ketika Abu Hurairah menjaga zakat fitrah, datang lagi orang yang sama dan sama juga kembali mencuri zakat fitrah tersebut. Abu Hurairah pun marah. Dia mengatakan, bukankah kamu adalah orang yang tadi malam yang telah berjanji bahwa tidak akan kembali lagi mencuri harta tersebut? Kata orang ini, ya benar, tapi tolonglah saya butuh makanan, saya punya keluarga dan seterusnya. Kata Abu Hurairah, mendengar ucapannya maka aku pun merasa kasihan. Fakhallaitu sabilahu, maka aku lepaskan dia untuk kedua kalinya. Tapi janji jangan ulangi lagi. Kata pencuri ini, ya saya janji tidak akan mengulangi lagi. Besok subuhnya kata Abu Hurairah, aku kembali didatangi oleh Rasulullah dan Rasulullah kembali bertanya, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tamumu tadi malam? Maka kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia datang untuk kedua kalinya dan kembali mencuri dan kembali meminta bantuanku, maka aku pun kasihan, maka aku lepaskan dia. Kata Rasulullah, kadzabaka wa saya'ud. Wahai Abu Hurairah, laki-laki itu pendusta, nanti malam dia balik lagi itu. Maka kata Abu Hurairah, karena Rasulullah mengatakan akan balik lagi, fatarabbastuhu, maka aku tunggu dia lagi. Malam ketiga kembalilah Abu Hurairah menjaga zakat fitrah dan ternyata benar apa yang dikatakan Rasulullah. Orang yang sama kembali lagi untuk ketiga kalinya dan mencuri zakat fitrah, mencuri makanan dari zakat fitrah. Kata Abu Hurairah, Anda adalah orang yang sama
Sudah berjanji 2 kali tidak mengulangi lagi, tapi ini masih Anda ulangi ketiga kali. Kata Abu Hurairah, ini tidak ada maaf. Sekarang aku akan tangkap dan aku akan laporkan kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata orang ini, tunggu dulu. Jangan tangkap saya, jangan laporkan saya sama Rasulullah. Aku akan mengajarkan kepadamu satu ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Kata Abu Hurairah, baiklah. Apa ilmu tersebut? Kata orang ini, idza ataita firasyaka faqra ayatal kursi. Wahai Abu Hurairah, kalau kamu mau tidur maka bacalah ayat kursi. Kalau kamu baca itu, kata orang ini, maka Allah akan senantiasa menjagamu. Wala yaqrubuka syaitan hatta tusbih. Kalau kamu baca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai besok pagi. Kata Abu Hurairah, karena aku telah mendapatkan ilmu dari dia, maka aku pun melepaskannya. Selanjutnya besok pagi, kata Abu Hurairah, kembali Rasulullah bertanya kepadaku, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tamumu? Kata Abu Hurairah, Rasulullah, untuk ketiga kalinya dia kembali mencuri, dan ketika aku akan menangkapnya, maka dia mengajariku satu ilmu. Apa ilmunya? Kata Rasulullah, dia mengatakan kepadaku, kalau aku mau tidur, maka aku diajarkan agar baca ayat kursi. Kalau aku baca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjagaku dan syaitan tidak akan mendekatiku. Kata Rasulullah, sadaqaka wa huwa kadzub. Wahai Abu Hurairah, apa yang dia ajarkan adalah benar, tetapi orang tersebut adalah pendusta. Selanjutnya kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa yang mendatangimu 3 malam berturut-turut? Kata Abu Hurairah, saya tidak tahu ya Rasulullah. Dzaka syaitan. Yang mendatangimu 3 malam berturut-turut itu, wahai Abu Hurairah, adalah syaitan. Jamaah salat maghrib yang rahmati Allah, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan kita umat Islam, ulama umat Islam sepakat bahwa seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya adalah hadis yang sahih, hadis yang wajib kita terima. Maka meskipun kisah ini aneh, tapi dia adalah kisah yang memang benar adanya. Dan kewajiban kita adalah membenarkan kisah tersebut. Ini bukan kisah dongeng, tapi adalah kisah nyata. Bahkan kisah yang disebutkan di dalam kisah ini dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan kitab Sahih Bukhari itu disyarah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini, beliau menyebutkan banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Artinya apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri mengakui kebenaran kisah ini. Dan pada malam hari ini kita ambil beberapa pelajaran sebagaimana dijelaskan atau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang pertama adalah kita lihat bagaimana keyakinan para sahabat Nabi yang mulia terhadap perkataan-perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi yang mulia itu tidak pernah ragu dengan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan tadi Abu Hurairah ketika kata Rasulullah, itu orang akan kembali lagi nanti. Bahkan diulangi oleh Rasulullah sampai 3 kali. Abu Hurairah sangat yakin bahwa apa yang dikatakan Rasulullah adalah sebuah kebenaran. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, tentunya berkaitan dengan benarnya setiap perkataan Rasulullah, ini dibuktikan dikuatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Rasulullah Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, Muhammad SAW itu tidak pernah ngomong dari hawa nafsunya. Semua yang dia katakan adalah merupakan sebuah kebenaran. Perkataan Rasulullah tidak ada yang bohong, tidak ada yang salah. Berbeda dengan perkataan manusia, berbeda dengan hasil penelitian manusia, berbeda dengan hasil kajian manusia. Bisa saja benar, bisa juga salah. Tapi perkataan Rasulullah tidak, karena dia dijamin oleh Allah. Juga di ayat yang lain kata Allah tabaraka wa taala, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kata Allah, kalau seandainya Muhammad itu berbohong dengan satu kalimat saja, la akhosna minhu bil yamin, maka kami akan cekik lehernya. Summa laqata'na minhul watin, selanjutnya kami akan potong urat nadinya. Maksudnya apa? Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbohong dalam menyampaikan risalah, dalam menyampaikan syariat, kata Allah, pasti kami akan bunuh dia. Tetapi karena Rasulullah tidak
ya, tidak pernah berbohong, dan ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah benar dalam setiap perkataannya. Ini pelajaran yang luar biasa, bagaimana kita bisa mencontoh para sahabat Nabi yang mulia, kita membenarkan, meyakini setiap perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun terkadang itu bertentangan ya dengan logika kita, bertentangan dengan mungkin pengetahuan kita. Tapi kita perlu tahu bahwa memang akal kita ini ya punya keterbatasan. Sebagian manusia mendewakan akal. Apa yang diterima akal maka dia terima, yang tidak diterima akal tidak dia terima. Padahal tidak mungkin semuanya bisa diterima dengan akal. Contohnya paling dekat adalah ketika kita bicara tentang kita. Ketika kita bicara fisik kita, kita yakin ada fisik kita. Kalau kita bicara ruh, mampukah akal menggapai ruh? Tidak bisa. Di mana ruh? Akal tidak bisa menjawab itu. Kenapa? Karena tidak semua urusan agama itu harus pakai akal. Bahkan sebagian besarnya harus pakai iman. Harus pakai iman. Kalau kita beragama pakai logika saja, banyak bagian dari agama yang kita tolak. Karena memang tidak seluruh bagian dari agama itu terlogikakan. Karena logika kita, akal kita ini punya keterbatasan. Maka Allah mengajarkan kita juga untuk apa? Beriman. Bahkan Allah sebutkan dalam awal surat Al-Baqarah, salah satu ciri orang beriman itu adalah ya apa? Mengimani hal-hal yang gaib yang dikabarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama ini dibangun semuanya di atas logika, di atas akal, maka ketika mengusap khuf, ya, khuf itu adalah sepatu yang menutupi, alas kaki yang menutupi mata kaki. Ya. Ini dalam kajian fikih, kalau kita pakai sepatu atau alas kaki yang menutupi mata kaki tersebut dalam kondisi kita berwudu, maka ketika wudu kita batal, kita tidak harus melepas ya khuf tersebut, tidak harus melepas sepatu tersebut. Ya, baik dalam kondisi kita mukim atau kondisi safar, meskipun nanti waktunya yang berbeda. Cukup kita usap bagian atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama ini dibangun semuanya di atas logika, maka tentu khuf itu yang kotor mana? Bagian bawah atau bagian atas? Tentu lebih kotor bagian bawah. Tapi kenapa disuruh yang disapu bagian atas, bukan bagian bawah? Jawabannya adalah karena memang agama kita dibangun di atas keimanan, dibangun di atas ya mematuhi perintah Allah. Kalau kata Allah haram, kita katakan haram, meskipun logika kita belum mampu mencapai, belum mengetahui apa sih kenapa Allah mengharamkannya. Kalau kata Allah halal, kita katakan halal, meskipun kadang-kadang jiwa kita mengatakan ini enggak baik. Kenapa? Karena memang akal kita, logika kita punya keterbatasan, sementara syariat Allah, ilmu Allah tidak punya keterbatasan. Maka ini pelajaran yang pertama yang sangat penting, bagaimana kita bisa meneladani para sahabat Nabi yang mulia, membenarkan setiap perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, kata para ulama kita, termasuk kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa pada dasarnya manusia itu bisa melihat jin, bisa. Tetapi bukan dalam bentuk aslinya. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 27 mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kata Allah, jin dan pasukannya itu bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Al-A'raf 27. Ini ayat ini mengatakan apa? Bahwa kita tidak bisa melihat jin. Tapi kata para ulama kita, yang dimaksud surat Al-A'raf 27 ini adalah manusia tidak bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Kapan manusia bisa melihat jin? Ketika jin tersebut menjelma. Ya, syaitan itu bagian dari jin ya. Yang bandal dari jin itu namanya syaitan. Maka ketika dia menjelma, seperti di kisah Abu Hurairah ini, jin tersebut menjelma sebagai seorang manusia, sebagai orang laki-laki. Maka bisa dilihat. Atau dia menjelma dalam bentuk lain. Dalam riwayat disebutkan, jin juga bisa menjelma dalam bentuk ular atau dalam bentuk yang lain. Maka ketika dia menjelma, kemungkinan saja manusia bisa melihatnya, bisa manusia melihat. Ya. Tetapi kalau dalam bentuk aslinya tidak bisa. Tetapi kata para ulama kita, melihat jin itu
atau bisa melihat jin itu bukan merupakan keutamaan, ya, bukan merupakan kelebihan. Bahkan bisa merupakan gangguan. Hati-hati. Jadi jangan bangga kalau ada ya teman kita atau anggota keluarga kita bisa lihat jin. Kenapa? Bisa saja itu adalah gangguan jin. Sama yang seperti dialami oleh Abu Hurairah. Makanya jin tersebut, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah, mengajarkan apa? Baca ayat kursi. Tujuannya apa? Agar jangan terlihat jin tersebut, agar jangan jin dekat. Maka bukan malah dicari-cari jin supaya dekat, ya, supaya menjadi apa? Korinnya, jangan. Ini penyakit ini. Sebagian orang bangga, apa istilahnya katanya? Indigo. Indigo itu artinya apa? Kemasukan syaitan itu. Atau apa istilahnya indera keenam. Indera kita berapa? 5. Rasulullah aja tidak punya indera keenam. Masa ada orang punya indera keenam? Hebat. Bohong itu. Ya. Jadi kata para ulama kita, kemampuan melihat jin atau seseorang bisa melihat jin itu bukan keutamaan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan itu adalah berupa gangguan. Yang harus dihilangkan, dijauhkan. Jadi jangan bangga. Ya, justru apa yang harus kita lakukan ketika kita bisa terlihat jin oleh kita, itu artinya ada ya indikasi gangguan jin sama kita. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah. Termasuk kita ya diajarkan apa? Baca tadi ayat kursi sebelum tidur. Ya ini penting agar jangan kita diganggu oleh jin, jangan diganggu oleh syaitan. Apalagi dicari-cari. Ada sebagian orang malah bertapa, berdiam diri di tempat tertentu. Tujuannya apa? Supaya ngundang jin. Jangan. Salah. Jin itu dikeluarkan dari tubuh kita, bukan malah dipelihara. Maka kata para ulama kita nanti, kalau ada jin bergabung sama tubuh manusia, maka bisa dipastikan itu adalah jin yang jahat. Meskipun dia mengaku namanya Syekh Fulan, mengaku namanya Ustadz Fulan, mengaku dia dari Arab, pastikan jin yang mau masuk ke tubuh manusia, itu adalah jin jahat. Kenapa? Karena jin punya alam sendiri, manusia punya alam sendiri. Tidak ada urusannya dia masuk ke tubuh kita. Ketika dia masuk ke tubuh kita, maka ada masalah. Bisa saja yang pertama kita mengundangnya. Sebagian manusia memang mengundang jin. Akhirnya apa? Dia punya jin. Bangga. Padahal ini penyakit. Atau ada kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan salah. Sebagian orang suka masih maghrib, azan berkumandang ngapain? Masih mancing, masih di sawah. Ini kan nggak boleh. Kata Rasulullah apa? Ketika azan berkumandang, maka jin itu berlarian. Bisa saja ketika dia berlarian mendengar azan, ya, dan kita sedang berada di suatu tempat, maka tertabrak atau terganggu. Maka akhirnya dia marah. Akhirnya apa? Dia masuk ke tubuh seseorang tersebut. Ini apa artinya? Gangguan, ada masalah. Ya, maka prinsipnya kata para ulama kita, manusia bisa melihat jin, tetapi bukan dalam bentuk aslinya. Ketika dia menjelma. Ketika ada orang bisa melihat jin, itu bukan keutamaan, bahkan bisa itu merupakan gangguan yang harusnya dihilangkan, ya, dengan cara apa? Memperbanyak zikir dan berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah untuk banyak berzikir, ya, terutama ketika menjelang tidur. Ya, menjelang tidur seperti dikatakan Rasulullah tadi, kalau mau tidur baca ayat kursi. Ya, sebagian orang justru ayat kursi dipajang tulisannya, bukan tulisannya dipajang, ayatnya dibaca. Habis sholat, ya, habis sholat 5 waktu, itu salah satu yang diajarkan kita kan baca ayat kursi. Ya, mau tidur, ya, ketika pagi hari habis subuh, ya, zikir zikir pagi. Di antara zikir pagi itu kita diajarkan baca ayat kursi. Ketika menjelang maghrib baca ayat kursi. Ajarkan kepada anak kita baca ayat kursi. Ya, bukan malah diajarkan pakai jimat. Nah, salah itu. Ini malah mendatangkan kesyirikan. Ya, anak bayi dipakaikan jimat. Katanya supaya jangan diganggu syaitan. Bukan begitu. Caranya adalah bacakan kepada dia ayat kursi. Penuhi rumah kita dengan Al-Quran. Karena kata Rasulullah, rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka jin, maka syaitan akan pergi. Begitu juga ketika kita masuk ke dalam rumah, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam, assalamualaikum. Begitu juga ketika kita mau makan, kita diajarkan untuk baca bismillah. Karena kata Rasulullah, kalau seseorang makan dan dia mulai dengan baca bismillah, maka syaitan akan mengatakan kepada kawannya, nggak ada jatah makan kalian. Tapi orang yang makan tanpa baca bismillah,
maka cenderung setan makan bersama dia. Dia masuk ke rumah tidak mengucapkan salam, jin berada di dalam rumahnya. Rumahnya bukan dipenuhi dengan bacaan Al-Quran, malah dipenuhi dengan apa? Hiruk pikuk musik, tontonan berbagai macam. Maka tidak heran nanti kalau dia pun malam bermimpi, maka mimpinya pun menakutkan. Mimpinya aneh-aneh. Kenapa? Karena memang jin ya bersama dia. Berbeda dengan orang yang tidur, ketika dia tidur mau tidur baca zikir, baca ayat kursi, kata Rasulullah, siapa yang tidur dan dia membaca zikir dan sebelumnya dia berwudu, maka malaikat akan menjaganya. Malaikat akan mendoakannya dan juga malaikat akan memohon ampun kepadanya. Masya Allah, alangkah nyamannya kita, nikmatnya kita ketika kita tidur, kita dijaga oleh malaikat. Kita didoakan oleh malaikat. Tidur kita menjadi ibadah dan besok pun kita bangun ya bisa dengan mudah untuk bangun sholat malam ya, untuk sholat ya subuh ya, dan kita mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abu Hurairah ya, ketika dia bertemu dengan syaitan atau bertemu dengan jin. Mudah-mudahan apa yang diajarkan di dalam kisah ini bisa menjadi ya pelajaran dan bisa menjadi bagian dari hidup kita, sehingga kita pun mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan pertolongan dari Allah, dan dengan itu kita berharap Allah memasukkan kita ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.